Shalom semuanya, kembali lagi dengan saya Miss Indri. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika kelas 12 peminatan tentang limit fungsi trigonometri. Namun sebelum itu saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan dan kasih setiamu. Hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar pembelajaran matematika ya Bapa. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat menjadi batu pijakan bagi kami untuk meraih masa depan kami. Ini doa, ini sembahyang kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang menentukan limit dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan limit fungsi trigonometri, kita membutuhkan 2 rumus utama ya. Rumus yang pertama dapat kalian lihat di sebelah saya. Limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0 dari x per sin x sama dengan 1. Nah, rumus yang kedua dapat kita gunakan rumus yang ada di sebelah saya. Ini limit x mendekati 0 dari tangen x per x sama dengan 1. Dan limit x mendekati 0 dari x per tangen x sama dengan 1. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus ini? Perhatikan berikut ini. Nah, coba perhatikan soal berikut ini. Selesaikanlah bentuk limit berikut ini. Untuk limit x mendekati 0 dengan sin 5x per 7x. Untuk bentuk limit sin x mendekati 0 dari sin 5x per 7x. Nah, coba kita ingat kembali sifat kita yang pertama tadi. Jika terdapat limit x mendekati 0 dari sin ax per x. Di sini saya pakai ax ya. Dalam hal ini tadi kan kalau sin x per x, a-nya kan 1. Saya tidak tulis 1 kan, dia cukup x per x. Nah, tapi sekarang saya tulis misalkan sin ax per ax sama dengan 1. Nah, syaratnya adalah kedua A-nya itu harus sama. A di pembilang maupun A di penyebut. Nah, sekarang soal kita adalah 5x per 7x. Ini jelas berbeda. Yang satunya 5, yang satunya 7. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat sama-sama cara menyelesaikannya.
Oke, berikut ini cara penyelesaiannya. Kita ingat kembali soalnya yang tadi ya. Untuk limit X mendekati 0 dari sin 5X per 7X sama dengan, nah triknya adalah kita pisahkan sendiri 5-nya, kita pisahkan sendiri 7-nya. Tadi kan kalau kita ingat sifatnya kan sin AX per X itu hasilnya 1 kan. Nah kalau 5 saya pisahkan menjadi sin 5X per 5X. Ini 1 sebenarnya. Tapi saya sengaja manipulasi supaya terlihat seperti terpisah dari limitnya. Dikali dengan 5X per 7X. Kita punya 7X, jadi 7X itu jangan langsung dihilangkan ya. Nah, setelah kita pisahkan, hasilnya akan menjadi limit X mendekati 0 dari sin 5X per 7X sama dengan, nah kita limitkan masing-masing. Limit yang pertama dari 5X per X tadi, 5X itu kita pisahkan limitnya sendiri. Kemudian dikali dengan 5X per 7X itu kita limitkan sendiri. Nah, berdasarkan sifat kita yang pertama, jika limit AX per X itu kan hasilnya sama dengan 1. Dan kalau limit 5X per 7X kita lihat, kita tinggal coret saja X di 5 dan 7-nya ya. Lihat ya, kalau kalian perhatikan baik-baik, saya tinggal coret X dan X. Berarti akan menghasilkan limit X mendekati 0 dari sin 5X per 7X, nah tadi 5X per 5X-nya 1 ya. Jadi tinggal dikalinya sama dengan 1 kali dengan limit X mendekati 0 dari 5 per 7. Nah, kita ketahui bahwa saat limit X mendekati 0, kita kan ganti variabel X-nya dengan 0 kan. Sedangkan 5 per 7 tidak memiliki variabel X. Berarti saya tinggal tulis saja kan. Berarti hasilnya sama dengan yang ada di atas ini. Limit X mendekati 0 dari sin 5X per 7X tadi, tinggal 1 dikalikan dengan 5 per 7. Hasilnya adalah 5 per 7. Sangat mudah kan? Nah, bagaimana kalau saya kasih soal yang berikut ini? Coba kalian perhatikan ya. Misalnya bunyi soal seperti ini. Selesaikanlah bentuk dari limit berikut ini. Tadi kita sudah coba yang sin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba yang tangen ya? Limit dari T mendekati 0, ini saya ganti variabelnya ya. Jadi variabel itu kan kemarin seperti pertemuan sebelumnya saya sudah bilang. Kita bisa ganti dengan A, B, C, dan seterusnya. Ingat, jangan pakai huruf kapital, tapi pakai huruf kecil. Nah, dari limit T mendekati 0, dari tangen 8T per sin 2T. Nah, ini sudah sedikit berbeda kan dari sifat kita. Sudah di atasnya tangen, di bawahnya sin lagi. Nah, bagaimana caranya? Coba kita ingat kembali ya caranya ya. Perhatikan baik-baik tampilan di sebelah saya ini. Nah, untuk limit T mendekati 0 dari tangen 8T per sin 2T sama dengan, caranya sama, kita pisahkan. Tapi cara pisahkan adalah kita kumpulkan sendiri yang tangen, kita kumpul sendiri yang sin, dan kita kumpulkan sendiri yang tidak memiliki sin dan tangen. Karena kan tadi sifat kita hanya dua, sifatnya sin sama sifatnya tangen. Tidak ada sifat tangen dicampur dengan sin. Berarti triknya adalah kita pisahkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita pisahkan menjadi limit T mendekati 0 dari tangen 8T per 8T. Ini sama seperti sifat yang pertama tadi ya. Hanya ganti namanya jadi tangen saja. Sama-sama 8 ya. Tangen 8T per 8T dikali dengan 2T per sin 2T. Ingat, sifat kita yang pertama. Sin X per X, hasilnya 1. Saat X per sin X, hasilnya juga 1. Jadi kalau saya kenakan pada 2T per sin 2T, hasilnya tetap sama, 1 ya. Baru kita kalikan dengan 8T per 2T. Nah, setelah ini kita gunakan konsep seperti yang soal pertama tadi. Kita tinggal sistem eliminasi dan kumpulkan dulu kan. Limit T mendekati 0 dari tangen 8T per sin 2T. Kita kumpulkan yang 8 sendiri, terus kita kumpulkan yang 2 sendiri. Setelah itu kita kumpulkan yang tidak punya trigonometrinya sendiri. Ingat, eliminasi T-nya ya. Seperti tadi, kasus 5 dan 7 itu. Nah, dia akan menghasilkan, coba kalian perhatikan. Dia akan menghasilkan yang berikut ini. Nah, limit T mendekati 0 dari tangen 8T per sin 2T, hasilnya sama dengan, ingat, saat kita kumpulkan 8T sendiri, hasilnya 1. Saat kita kumpulkan 2T sendiri, hasilnya juga 1. Nah, 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, hasilnya tinggal 1 kali 1 kali 4. Berarti jawabannya adalah 4. Sangat mudah, tetapi kelihatannya memang rumit. Tapi cara kerjanya itu sangat mudah. Nah, sekarang
saya akan berikan soal yang terlihat tidak sama seperti dua sifat tadi. Kita punya sifat sin, kita punya sifat tangen. Bagaimana dengan cos? Coba kita perhatikan soal berikut ini. Jika terdapat persamaan limit seperti ini ya, tentukanlah limit x mendekati 0 dari cos x kurang 1 per x pangkat 2. Nah, sekarang kita punya sifat sin, kita punya sifat tangen. Nah, bagaimana dengan sifat cos? Mari kita ingat kembali sifat dari identitas trigonometri. Nah, berikut ini ya, sifat yang ada di sebelah sini. Saya salah tunjuk tadi. Oke. Dari cos, kita ingat kembali sifat identitas trigonometri. Nilai dari cos 2x, itu hasilnya kan sama dengan 1 kurang 2x sin kuadrat x kan? Nah, sekarang kalau kita punya persamaan adalah cos x saja, bukan cos 2x. Berarti saya bisa rubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 1 per 2x. Saya pindahkan 2 yang tadi di sebelah cos x itu, kita kalikan ke sebelah, kita bagi ke sebelah. Hasilnya kan cuma cos x saja. Ingat kembali, kalau misalnya saya tulis secara umum kan dia menjadi cos nx sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat n per 2x dengan n elemen bilangan real. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri ini, mari kita selesaikan persamaan ini. Berikut ini cara menyelesaikannya. Oke, kita ingat kembali soalnya ya. Limit x mendekati 0 dari cos x kurang 1 per x kuadrat sama dengan, nah kita lihat, limit x mendekati 0, kita ganti cos x kurang 1, karena kan kita punya sifat hanya sin sama tangen. Berarti kita ganti cos dengan sin, supaya ada sifatnya. Kita ganti menggunakan identitas tadi, dia menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 1 per 2x. Dikurang 1, jangan lupa, setelah cos itu ada kurang 1 lagi ya, jadi jangan tiba-tiba hilangkan satunya. Per dengan x kuadratnya tetap ya. Berikutnya, maka dia akan menjadi limit x mendekati 0 dari negatif 2 sin kuadrat 1 per 2x per dengan x kuadrat. Hasilnya, dia menjadi negatif 2 limit x mendekati 0, saya pisahkan ya. Yang sin 1 per 2x-nya sendiri di atas, 1 per 2x-nya sendiri di bawah, baru dikalikan dengan 4. Hasilnya menjadi, kita kalikan ke 4 keluar ya. Negatif 2 per 4 dikalikan dengan limit, ingat karena kita sudah mendekati 1 per 2 tadi, kita rubah menjadi 1 per 2 x mendekati 0, karena variabelnya itu sudah bukan x lagi. Variabelnya sudah berubah menjadi 1 per 2x. Ini menjadi 1 per 2x mendekati 0, dari sin 1 per 2x per 1 per 2x dipangkatkan 2. Oke. Saya rubah menjadi 1 per 2x mendekati 0. Saat saya substitusi seperti x-nya 1 per 2 di atas, x-nya 1 per 2 di bawah. Nanti dia akan kembali menjadi 1. Kita ingat kembali sifat sin tadi. Kalau unsur-unsur A-nya sama, hasilnya 1. Berarti tinggal negatif 2 per 4 kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2, dikalikan dengan 1, ingat ada pangkat 2 tuh. Berarti 1 dipangkatkan 2. Hasilnya sama dengan negatif 1 per 2. Iya, sangat mudah kan kita mempelajari limit fungsi trigonometri. Mungkin saat kita melihat trigonometri, terlihat sangat rumit, terlihat abstrak, terlihat modelnya kita tidak pernah memahaminya. Namun saat kita mencoba menyelesaikan limit fungsi trigonometri, ternyata sangat mudah. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita
kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau menjaga kami semua sehingga pembelajaran kami pada hari ini boleh berakhir dengan baik. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Ini doa, ini sembahyang kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.